kasih kepada semua teman-teman dalam diskusi ini. Yang pertama-tama, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Aula Nisa. Saya di sini sebagai moderator. Hari ini kita akan membahas tentang pemikiran Mahmud Yunus. Mahmud Yunus ini adalah seorang tokoh besar dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia, dan kita akan mengeksplor inovasi, referensi, dan tantangan dalam menerapkan gagasannya di era modern. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan peran masing-masing peserta. Yang pertama, pembaca utama yaitu Siti Nurhasanah. Dia akan memaparkan pandangan dan gagasan utama Mahmud Yunus. Yang kedua, ada penelaah kritis yang bernama Elvira Putri Nabilah. Dia akan mengulas tantangan dan kelemahan dari gagasan tersebut. Dan yang terakhir, ada Siti Khadijah, pengembangan solusi yang akan memberikan rekomendasi untuk menerapkan gagasan di era modern. Mari kita mulai. Kepada pembicara utama, silahkan memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator. Sebagai pengantar, Mahmud Yunus dikenal sebagai salah satu tokoh yang membawa inovasi besar dalam pendidikan Islam. Beberapa poin penting dari pemikiran beliau adalah integrasi ilmu agama dan umum. Mahmud Yunus percaya bahwa pendidikan Islam tidak boleh hanya berfokus pada ilmu agama saja, tetapi juga harus mencakup ilmu umum seperti matematika, sains, dan bahasa. Praktik dan aplikasi ilmu agama. Beliau menekankan pentingnya pengajaran agama yang tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif, seperti pemahaman mendalam tentang ibadah sehari-hari. Ada juga peran bahasa Arab. Menurut beliau, penguasaan bahasa Arab sangatlah penting karena merupakan kunci untuk memahami sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Namun, ada pertanyaan penting. Apakah gagasan-gagasan ini masih relevan di era digital dan globalisasi? Saya serahkan kepada penelaah kritis untuk memberikan pandangannya. Meskipun pemikiran Mahmud Yunus inovatif, terdapat beberapa hal juga yang dapat dikritik. Terkait penerapannya di era digital, pemikirannya kurang memperhatikan teknologi, mengingat perkembangannya belum menjadi fokus utama pada masanya. Pendekatannya yang juga cenderung inovatif memerlukan adaptasi agar sesuai dengan konteks lokal dan juga kebutuhannya di zaman modern. Terima kasih kepada moderator. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya mengusulkan beberapa langkah konkret. Yang pertama, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Memanfaatkan platform digital untuk mengajarkan ilmu agama dan umum secara interaktif. Yang kedua, revisi kurikulum, menggabungkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan global seperti keterampilan abad ke-21 ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga, pelatihan guru, memberikan pelatihan kepada guru agar dapat mengajarkan agama dengan pendekatan yang relevan dan aplikatif. Yang keempat, peningkatan kerjasama. Menghubungkan lembaga pendidikan Islam dengan universitas atau institusi pendidikan global untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya. Saya percaya bahwa dengan langkah ini, gagasan Mahmud Yunus dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan pendidikan di era modern. Terima kasih atas pandangan yang sangat konstruktif dari semua peserta. Sebelum kita tutup, apakah ada poin tambahan atau pertanyaan? Saya ingin menambahkan bagaimana kita dapat melibatkan masyarakat untuk mendukung penerapan gagasan Mahmud Yunus. Keterlibatan masyarakat bisa dilakukan melalui program pendidikan berbasis komunitas, seperti diskusi keluarga tentang nilai-nilai pendidikan Islam dan pelibatan tokoh masyarakat untuk mendukung inisiatif pendidikan.
Terima kasih, dengan ini kita telah mendapatkan banyak wawasan bertanya tentang inovasi dan referensi pemikiran Mahmud Yunus. Semoga hasil diskusi ini dapat menjadi langkah awal dalam mengembangkan pendidikan Islam yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.